Shalom saudaraku. Saya percaya keadaan Anda malam ini baik-baik saja. Amin. Siapa yang keadaannya baik dan diberkati Tuhan? Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Cukup lama saya tidak bertemu dengan saudara-saudara sekalian di ada tempat ini. Mungkin ada 1 tahun. Hampir, puji Tuhan. Nah, puji Tuhan saudaraku, saya sangat bersuka cita. Sekali lagi dalam tahun 1993 saya bisa berjumpa dengan saudara sekalian untuk memuji dan menyembah Dia. Saya ingin mengajak untuk memuji Tuhan. Saya yakin sudah bisa menyanyikan lagu ini. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Amin, saudaraku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau, selain, mari kita lambaikan tangan kita, puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, malam ini khotbah saya merupakan suatu message, suatu pesan yang Tuhan berikan pada saya pada akhir tahun 1992 untuk disampaikan kepada umatnya. Saudara, pesan yang pertama, hal ini pernah saya sampaikan pada tanggal 31 Desember 1992 yang lalu di Jakarta. Ketika akan memasuki tahun 1992, saya teringat banyak orang bertanya-tanya tentang tahun 1993. Mereka bertanya-tanya bagaimana keadaan tahun 1993. Dan saudara, kebanyakan daripada orang-orang pesimis terhadap tahun 1993. Keadaan 1993 tidak akan lebih baik. Malah pada waktu itu saya membaca di koran Kompas tanggal 28 Desember 1992. Tulisan itu berkata demikian. Tahun 1993 merupakan tahun yang sukar dan sulit. Ada 2 alasan yang disebutkan di situ. Yang pertama, yaitu akan terjadi banyak konflik di muka bumi. Dan yang kedua, kemungkinan jatuhnya pasar modal. Saudara, banyak orang pesimis sekali lagi terhadap tahun 1993 dan mengatakan tahun 1993 adalah tahun yang sukar dan sulit. Saya percaya makin mendekati kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, keadaan tidak akan bertambah baik. Mengapa saya katakan demikian? Saya ingin mengajak saudara untuk membuka 1 Yohanes pasal 2. 1 Yohanes pasal yang kedua. Ayat 18.
Mari kita akan baca bersama-sama. 1 Yohanes 2 ayat 18. Mari kita baca. 1, 2, 3. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan waktu ini adalah waktu yang terakhir. Kalau saudara lihat saat ini banyak bermunculan antikristus. Tetapi nanti akan muncul seorang antikristus. Kapan dia muncul? Pada saat dunia membutuhkan. Dunia akan mengalami kesulitan terutama dalam bidang ekonomi. Dan dunia membutuhkan seorang pemimpin yang bisa mengatasi semua itu. Itulah antikristus. Saudara, di dalam penglihatannya Rasul Yohanes yang dia tuliskan dalam Wahyu pasal 13, antikristus digambarkan seperti binatang yang keluar dari dalam laut. Dan dikatakan iblis memberikan kuasa, tahta, dan kekuatannya yang besar kepada binatang ini. Dan dikatakan pula semua orang di atas bumi menyembah dia, yaitu orang-orang yang sejak dunia dijadikan namanya tidak terdapat di dalam kitab kehidupan anak domba yang telah disembelih. Tetapi saya percaya saudara berada di dalam kitab kehidupan itu. Amin. Dan kita pada waktu itu juga tidak akan mengalami antikristus, sebab kita sudah diangkat. Yang percaya katakan amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi yang luar biasa, pada saat tahun 1992 ketika Tuhan ungkapkan ini, Tuhan katakan kepada umatku, meskipun keadaan sukar, sulit, keadaan tidak bertambah baik, tetapi Tuhan katakan, umatku biarlah bersorak-sorai, memuji-muji aku, bermazmur dan menyanyikan nyanyian baru. Mengapa? Tuhan katakan demikian. Aku adalah Allah yang berkuasa. Aku adalah Allah yang perkasa, yang kasih setiaku tetap menyertai umatku. Yang percaya katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang lebih meriah buat dia. Oh, haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya sungguh bersuka cita mendengar itu. Saya sampaikan kepada umat Tuhan. Saya katakan dunia boleh resesi, pasar modal boleh jatuh, konflik boleh terjadi, tetapi umat Tuhan, mari kita bersorak-sorai, mengucap syukur, memuji-muji Dia, sebab Allah kita adalah Allah yang perkasa dan berkuasa, yang kasih setianya tetap menyertai saudara dan saya. Amin. Saudara, Allah kita itu Allah yang perkasa dan berkuasa. Karena itu, seperti apa yang disebutkan dalam Mazmur 33, biarlah kita menyembah Dia dengan takut dan gentar. Saudara, ini kuncinya. Kalau saudara memasuki tahun 1993 dengan takut dan gentar, takut dan menghormati Tuhan, saya mau katakan kepada saudara, engkau akan masuk tahun 1993 dengan pengucapan syukur. Engkau akan bersorak-sorai, sebab engkau akan melihat mujizat yang daripada Tuhan. Amin. Saudara, yang kedua, Allah kita itu adalah Allah yang perkasa dan berkuasa. Saya mengajak saudara untuk membuka Mazmur pasal 33. Saudara akan saya perlihatkan satu ayat yang luar biasa. Ayat yang ke-9. Atau kita baca ayat 8 dan 9. Mari kita baca. 1, 2, 3. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Amin. Saudara, Dia berfirman, maka semuanya jadi. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Yang tadinya mustahil menjadi tidak mustahil. Dan dikatakan kalau Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini kuncinya. Biarlah kita memasuk tahun 1993. Biarlah kita hanya berharap
hanya mengandalkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan kepada yang lain-lain. Kalau saudara melihat keadaan sekitarmu, banyak orang akan bergantung kepada orang lain. Orang bergantung kepada kekuatannya sendiri. Tetapi firman Tuhan katakan, biarlah engkau hanya berharap kepada Tuhan Yesus Kristus. Biarlah engkau hanya mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau itu engkau lakukan, engkau akan masuk tahun 1993 dengan bersorak-sorai. Sebab Tuhan Allah kita akan menyatakan kemuliaannya dan mujizat di dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin. Ayo kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Saya akan mengajak saudara untuk menyanyikan lagu ini. Yesus Allah kita yang perkasa. Yesus Allah kita perkasa, ada segala raja, Allah maha besar. Amin. Yesus Allah kita perkasa, ada segala raja, Allah maha besar. Amin. Lawan musuh dengan senjatanya, firman Allah yang berkuasa. Injak iblis dengan kuasa Allah, kita bebas, dibebaskannya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Yesus Allah kita perkasa, Raja segala raja, Allah maha besar. Amin. Yesus Allah kita perkasa, Raja segala raja, Allah maha besar. Saya akan ajar sebuah lagu kepada saudara. Muliakan Tuhan, muliakan Tuhan, tinggikan namanya. Muliakan Tuhan Allah yang perkasa. Muliakan Tuhan, tinggikan namanya. Muliakan Tuhan Allah yang perkasa. Ikuti saudara. Muliakan Tuhan, tinggikan namanya. Muliakan Tuhan Allah yang perkasa. Mari kita bangkit berdiri saudara. Nyanyikan lagu ini. Muliakan Tuhan, tinggikan namanya. Muliakan Tuhan Allah yang perkasa. Mari kita tepuk tangan di atas kepala. Muliakan Tuhan, tinggikan namanya. Muliakan Tuhan Allah yang perkasa. Amin. Sekali lagi. Muliakan Tuhan, tinggikan namanya. Muliakan Tuhan Allah yang perkasa. Yang terakhir kita nyanyikan sekali lagi. Muliakan Tuhan. Amin. Tinggikan namanya. Muliakan Tuhan Allah yang perkasa. Allah yang perkasa. Allah yang perkasa. Mari kita lembaikan. Allah yang perkasa. Allah yang perkasa. Sekali lagi. Allah yang perkasa. Mari kita berikan tepuk tangan 1 menit buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah Allah yang perkasa. Kita berikan tepuk tangan buat Dia. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau adalah Allah yang perkasa. Dan kasih setiamu tetap menyertai umatmu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan saudaraku duduk. Saudara, pesan yang kedua. Saya akan ajak saudara untuk membuka 1 Yohanes pasal 2. Ayat yang ke-6. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Siap?
Ayo kita baca bersama-sama dengan suara keras. 1, 2, 3. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saya ingin bertanya kepada saudara, siapa di antara saudara yang sudah ada di dalam Dia, yang percaya kepada Tuhan Yesus? Tolong lambaikan tangan. Pesan Tuhan kepada saudara yang angkat tangan. Saudara wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Yang mau katakan amin. Saya percaya kita harus katakan juga kepada sebelah kiri kanan kita. Amin, saudaraku. Saya wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1, 2, 3. Saya wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ada yang enggak bicara? Diam. Saudara mau hidup seperti Kristus telah hidup? Ayo kita katakan sekali lagi. Saya wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Yang mau hidup seperti Kristus telah hidup, kita berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Saya mau. Saudaraku dikasih Tuhan, firman ini sangat kuat berbicara kepada saya sejak akhir tahun 1992. Dan ternyata bukan hanya kepada saya, tapi saya cek banyak kepada hamba-hamba Tuhan lain, meskipun yang ada di luar negeri. Saudara, saya ingin mengajak saudara untuk memperhatikan sejenak lawatan Tuhan kepada gerejanya di tahun-tahun yang terakhir. Kalau saudara melihat lawatan Tuhan pada gerejanya di tahun-tahun yang terakhir, maka saudara akan mendapatkan bahwa pada masa atau periode yang tertentu, Tuhan menekankan salah satu kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, saya akan katakan. Kalau saudara melihat lawatan Tuhan pada gerejanya pada tahun-tahun yang terakhir, saudara akan melihat pada masa atau periode tertentu, Tuhan menekankan salah satu kebenaran firman Tuhan. Contoh, saudara ingat mungkin beberapa tahun yang lalu, salah satu kebenaran firman Tuhan mengenai soal kelepasan inner healing. Wah, ramai dibicarakan di mana-mana. Amin, saudaraku. Wah, ada pro kontra, semua ada hamba-hamba Tuhan yang dipakai khusus untuk itu. Sebentar kemudian mulai hilang. Timbul salah satu kebenaran firman Tuhan, praise and worship. Saya ingat, wah, di mana-mana orang bicara soal praise and worship, pro kontra. Kemudian agak surut. Muncul lagi soal hidup berkelimpahan, abundant life. Wah, pro kontra di mana-mana. Saudara, kalau saya ingat, pada waktu gereja mulai dipulihkan, gereja pernah mengalami masa kegelapan lebih daripada 1000 tahun. Awal abad 16, Tuhan munculkan seorang anak Tuhan yang bernama Martin Luther. Di situ dia ungkapkan mengenai keselamatan. Keselamatan hanya oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebelum itu, keselamatan pokoknya orang ke gereja selamat. Tapi pada waktu itu Tuhan munculkan kebenaran. Pada waktu itu orang berbicara tentang keselamatan. Kemudian selang beberapa waktu kemudian, Tuhan munculkan mengenai kebenaran mengenai soal pembaptisan. Pada waktu itu anak-anak dibaptis percik. Kemudian Tuhan berikan satu kebenaran, bahwa baptisan itu hanya meterai kelahiran baru dan harus diselam. Saudara muncul, wah ramai saudara. Kemudian yang ini agak sirna sedikit, tapi keselamatan juga masih ada, tapi ini sekarang ramai. Nah setelah itu muncul hamba-hamba Tuhan, dan yang terkenal pada waktu itu adalah seorang hamba Tuhan yang bernama John Wesley. Dia berbicara tentang kekudusan. Kemudian agak sirna sedikit, muncul seorang hamba Tuhan, Simpson, yang berbicara tentang kesembuhan. Kemudian kira-kira tahun 1906, ada pencurahan Roh Kudus secara besar-besaran. Wah, di situ mulai berbicara Roh Kudus terus. Nah, saudara, kalau saya perhatikan, Tuhan, apa ini? Mengapa sekarang engkau sangat menekankan hidup seperti Kristus telah hidup? Saudara, ini sesuatu yang saya tanyakan kepada Tuhan. Dan Tuhan berikan kepada saya satu jawaban. Kita buka di Kisah Rasul pasal 3 ayat 21. Kisah Rasul 3 ayat 21.
Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Sekarang Tuhan Yesus ada di mana, saudaraku? Di mana? Di sorga. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan Tuhan Yesus akan tetap tinggal di situ sampai waktu pemulihan yang ada di dunia. Pemulihan segala sesuatu selesai. Apa yang dimaksud dengan pemulihan di sini? Pemulihannya diangkat dari kata kerja bahasa Greka, yaitu apokatistemi. Dalam bahasa Inggrisnya disebut to restore. Artinya dalam terjemahan bebasnya, mengembalikan seperti keadaan semula. Itu pemulihan. Mengembalikan seperti keadaan semula. Apanya yang dikembalikan seperti keadaan semula? Manusia. Manusia pertama diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Amin. Oleh karena dosa, rusaklah ciptaan Tuhan. Firman Tuhan katakan apa? Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi Tuhan mengasihi umatnya. Dia mulai merestorasi, memulihkan. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat-saat ini firman Tuhan sangat menekankan hidup sama seperti Kristus telah hidup. Apa sebenarnya artinya? Sebenarnya, saudara, Tuhan itu mau berbicara kepada kita demikian. Waktunya sudah singkat. Waktunya sudah singkat. Masa pemulihan akan segera berakhir. Dan Kristus akan turun kembali ke dunia untuk kali yang kedua. Itu sebenarnya yang Tuhan akan katakan kepada kita. Saudara, saya mau beritahu kepada saudara. Saya sangat percaya. Waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang terakhir. Saya diberi beban oleh Tuhan. 2 beban. Yang pertama, saya selalu katakan pada jemaat. Saya harus mendoakan jemaat supaya diberkati. Itu pasti. Saya doakan mereka. Diberkati, berkati Tuhan, berkati. Dan yang kedua, Tuhan berikan beban kepada saya untuk mempersiapkan satu umat gereja yang tidak bercacat dan tidak bercela untuk menyambut kedatangan Tuhan. Itu beban saya. Dan saudara, saya selalu katakan waktunya sudah singkat. Ayo kita berjaga-jaga, tingkatkan berjaga-jaga, dan biarlah kita hidup kudus. Kudus, persiapkan dirimu. Engkau wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Siapa yang mau hidup seperti Kristus telah hidup? Oh, saya percaya Tuhan Yesus bersuka cita melihat saudara angkat tangan. Kita berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Amin. Malam ini, saya ingin memberikan satu karakter daripada Tuhan Yesus. Saya percaya ini yang Tuhan taruh dalam hati saya. Untuk saya katakan kepada saudara. Saudara, ada satu karakter daripada Tuhan Yesus yang luar biasa. Dia mempunyai roh yang rela mengalah. Saya ingin mengajak saudara untuk buka Filipi pasal 2. Ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama. Filipi pasal 2. 1, 2, 3. Hendaklah kamu hidup dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dengan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat 6, saudara lihat di situ. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Dipertahankan dalam terjemahan lain disebutkan direbut. Jadi saudara, Yesus itu berhak setara dengan Allah. Amin. Sebab Yesus memang Allah yang menjelma menjadi manusia. Dia berhak, tetapi dia tidak mau merebut, tidak mempertahankan, tidak mau merebut haknya. Tapi lain dengan Lucifer. Saudara tahu Lucifer? Dia tidak berhak setara dengan Allah. Tetapi dia ingin
setara dengan Allah. Dia merebut yang bukan menjadi haknya. Saudara, kalau Yesus, dia rela melepaskan yang menjadi haknya. Oleh karena itu, ayat yang ke-9, dia ditinggikan oleh Allah. Amin. Dia ditinggikan. Tetapi sebaliknya kalau Lucifer, dia merebut yang bukan jadi haknya, justru direndahkan. Saya pikir, kalau ada orang yang suka merebut hak orang lain, itu pasti dari Lucifer. Bener nggak? Halo? Bener nggak? Bener. Ya. Nah saudara, mari saya tunjukkan karakter daripada Tuhan Yesus. Kita buka Matius 12 ayat 19. Sehubungan dengan yang tadi, Matius 12. Matius 12 ayat 19. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak. Dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Amin. Saudara, ini luar biasa. Tuhan Yesus meskipun direbut haknya, tetapi dia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak. Dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Kita buka satu ayat lagi. Matius 5 ayat 38 sampai dengan 42. Matius 5 ayat 38 sampai 42. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Amin. Yang amin cuma sedikit. Ya, saudara, terus terang, dulu waktu saya masih kecil, ketika saya masih kanak-kanak, dan juga ketika saya masih kanak-kanak dalam rohani, ketika saya membaca ini saya tertawa. Apa ini? Masa orang nampar pipi kayak nih pipi kanannya blok, mungkin begitu. Ini ayat nih pasti ini artinya tidak demikian. Kemudian banyak saya dengar hamba Tuhan yang menguraikan ayat ini diperingan. Artinya diperingan, tapi sebenarnya tidak demikian. Saudara, saya mau beritahu kepada saudara, kalau nanti saudara makin meningkat dewasa menjadi orang Kristen, saudara pasti pernah mengalami ini. Coba lihat. Ada orang yang nanti seolah-olah memaksa merebut hak saudara. Saudara kira-kira mau bagaimana? Mungkin begitu pertama. Tapi kalau engkau dewasa, kalau engkau mempunyai roh yang rela mengalah, seperti yang Kristus miliki, saya percaya tidak demikian. Saudara, saya teringat kepada Abraham. Saudara perhatikan, ketika dia dipanggil keluar dari Ur Kasdim, dia membawa ayah dan membawa ponakannya. Ayahnya meninggal ketika dia di Haran, tapi ponakannya Lot bersama-sama dengan dia. Dia ajari ponakannya kaya. Wah, setelah kaya mungkin agak begini sedikit. Ya, itu pasti, saudaraku. Apa yang terjadi? Benar. Gembala Lot dan gembala Abraham mulai sering bertengkar. Pasti pulangnya, apa yang dikatakan? Pak Lot, gembala Abraham gak beres. Wah, itu begini. Lotnya pasti, ini pasti Abraham. Sebaliknya juga, gembalanya Abraham ngomong sama Abraham. Abraham, itu Lot. Kelihatannya dia, gembalanya yang berbuat, pasti dia dah. Mulai gak enak. Saudara, sebenarnya yang berhak itu adalah Abraham. Dia yang ngajak keluar, yang ngajar, yang ngasih modal sampai dia besar, dia. Tapi yang luar biasa, justru yang saya lihat, ketika mulai tengkaran mulai memuncak, dia panggil Lot. Lot, saya kira gini gak baik Lot. Mungkin Lot diam aja. Daripada kita bertengkar, kita kan saudara. Kayalah kita bisa baik-baik. Ginilah, kamu yang pilih dulu. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Saya ketika membaca itu, saya pikir, ini luar biasa. Ini
Abraham mempunyai satu roh, yaitu roh yang rela mengalah. Saudara tahu apa yang terjadi? Seperti Tuhan Yesus. Kalau dia rela melepaskan haknya. Saudara, yang diberkati bukan Lot, tapi Abraham yang diberkati berlimpah-limpah. Dia masuk tanah perjanjian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang bertanya kepada saya, Pak, bagaimana GBI Betani yang bagian barat itu begitu cepat? Kalau boleh saya saksikan, ini sekali-sekali bukan karena kesombongan, saudara mesti dibedakan. Cuma saya ingin membagikan supaya saudara mempunyai sedikit gambaran. Apa keuntungan daripada orang yang mempunyai roh yang rela mengalah? Hampir 5 tahun yang di sana, saudara. Dan kita sekarang sudah masuk di 9 kota. Dan di Jakarta aja sudah ada 6 tempat kebaktian. Ada di Bandung, ada di Tangerang, Bekasi, di Batam, di Medan, di Pekanbaru, ada di Palembang, ada Lampung. Yang praise and worship ada di Bogor, ada di Kerawang, ada di Cirebon. Nah saudara, kalau kita lihat ada 14 lokasi yang berbentuk gereja. Yang tiap minggu itu ada kebaktian, 14 lokasi. Dan jumlah jam kebaktian tiap minggu, 27 jam kebaktian. Itu semua diatur dari Jakarta. Karena itu mungkin selama setahun saya nggak bisa ke sini karena terlalu sibuk di sana. Maafkan saya, ya. Puji Tuhan. Saya sebetulnya rindu bertemu dengan saudara di sini. Nah, saudaraku ini kasih Tuhan. Banyak orang bertanya. Saya katakan satu hal. Saya pada waktu baru ini share. Saya katakan roh yang rela mengalah. Itu termasuk salah satu faktor untuk pertumbuhan gereja. Amin. Saudara, terus terang saya banyak ditekan. Hak saya itu banyak mau diambil orang. Tetapi setiap kali Tuhan katakan, engkau harus mempunyai roh yang rela mengalah. Setiap kali saya lakukan, meskipun pertama dengan pergumulan, namanya terdiri dari daging dan darah dan daging, pasti itu pergumulan, nggak langsung. Tetapi harus menang. Amin, saudaraku, harus menang. Begitu saya mempunyai roh yang rela mengalah, saya menang. Berkat itu datang. Berkat itu datang. Berkat terus bertumpuk-tumpuk datangnya. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya, saudara yang ada di tempat ini, kalau engkau mau diberkati oleh Tuhan dalam tahun 1993, maka saudara harus hidup seperti Kristus telah hidup. Dan salah satu, Yesus mempunyai roh yang rela mengalah. Amin. Saudara mau melepaskan hak saudara? Kalau ada orang memaksa, kira-kira memang diizinkan oleh Tuhan, kira-kira mau nggak? Halo, mau nggak? Berat ya? Berat. Ya, memang berat, saudara. Saya tahu berat. Tetapi kalau itu diizinkan terjadi dalam hidupmu, kalau engkau menang, saya mau beritahu, engkau akan diberkati berlimpah-limpah. Yang percaya katakan, amin. Ayo kita nyanyi pujian ini. Yesus Tuhan dan Allah kami. Coba ikut saya. Layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, coba iramanya tahu. Semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Yesus terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara, beberapa tahun yang lalu lagu ini yang di atas itu Pak David yang dapat. Pak David yang main organ. Kemudian refrennya saya. Jadi ini, saudara tahu kata-kata ini adalah pujian di sorga.
Saya percaya saudara yang akan diangkat, kita akan menyanyikan ini bersama-sama nanti. Amin. Ini dari Wahyu pasal 4 ayat yang ke-11. Ini karakter, ini satu pujian pengagungan. Jadi Yesus, coba sebentar ya. Coba organnya dulu, supaya tahu karakternya daripada lagu ini. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Sama-sama. Oh, 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 sana. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah kita, angkat tangan kita, terpujilah Tuhan Yesus, sekali lagi, terpujilah Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan yang lebih meriah buat Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pesan yang ketiga, 1 Petrus 4 ayat 17. Petrus 4 ayat 17. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Amin. Saudara, ini pesan Tuhan, bahwa sekarang ini adalah penghakiman, masa penghakiman. Dan pertama-tama yang dihakimi adalah di rumah Allah, di antara saudara dan saya. Karena itu saat ini saya banyak melihat, mungkin di antara saudara pernah bertanya, saya dulu melakukan ini kok gak apa-apa, tapi sekarang kenapa saya digebuk? Mungkin sudah pernah bertanya begitu. Dan saudara, saya melihat di antara para pengerja, di mana gereja yang saya pimpin, tadinya begitu tertutup. Kalau lihat mobil mungkin itu ada apa? Kaca, iya, dengan 40% yang agak hitam menutupi, tapi sekarang itunya dibuka, terang, kelihatan. Dan mau tidak mau, saya sebagai seorang gembala yang bertanggung jawab, saya harus melakukan tindakan. Saudaraku, ini dikasih Tuhan, saya bertanya-tanya, Tuhan, ini kenapa? Tuhan katakan apa? Aku sekarang tidak mau main-main lagi. Karena waktunya sudah singkat. Aku sedang mempersiapkan satu umat yang layak untuk menyambut kedatangan Tuhan. Dan saat ini dia sedang mempersiapkan satu gereja yang tidak bercacat dan tidak bercelah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mau beritahu kepada saudara, dengan kasih Kristus, marilah kita menjadi orang Kristen yang lebih sungguh-sungguh lagi. Amin. Gak ada waktunya main-main. Ini benar. Saudara, kalau kita lihat dari konteks, dari ayat-ayat yang di atasnya, atau maka kita akan melihat ayat 12. Saudara lihat di situ. Dikatakan demikian, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita
pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Amin. Kalau ada di antara saudara yang saat ini sedang memasuki penderitaan api yang menguji saudara, saudara jangan heran. Mungkin saudara sekarang masih heran. Saya ini sudah sungguh-sungguh loh Pak. Kok ini datang terus? Yang namanya tekanan, penderitaan, ujian, pencobaan diizinkan terus datang kepada saya. Dan mungkin ada di antara saudara yang sudah mulai ngomel-ngomel. Tetapi malam ini firman Tuhan datang kepada kita. Bersukacitalah atas semua itu. Amin. Jangan anggap itu sesuatu yang luar biasa. Tuhan katakan, itu sudah biasa. Dan memang ini harus terjadi. Sebab penghakiman sedang terjadi. Dan penghakiman dimulai di dalam rumah Allah sendiri. Saudara, ada dua alasan mengapa kita harus bergembira. Dikatakan yang pertama, ayat yang ke-13. Sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Kita harus bersuka cita. Karena kita sama dengan Kristus. Amin. Tuhan Yesus Kristus dulu menderita luar biasa. Kalau dia menderita, kalau kita tidak menderita, itu gak benar. Gak mungkin. Kalau dia pernah menderita, kalau kita mau hidup sama seperti Kristus telah hidup, pasti kita juga masuk dalam penderitaan itu. Yang percaya katakan amin. Jangan takut. Jangan takut. Amin, saudaraku. Dan yang kedua, alasan yang kedua mengapa kita harus bersuka cita pada waktu mengalami penderitaan. Supaya kamu juga boleh bergembira dan bersuka cita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Saudara, apa yang dimaksud dengan ayat ini? Supaya saudara bisa bersuka cita pada waktu dia datang menjemput kita. Amin. Artinya kita bertemu dengan dia, kita diangkat. Bertemu dengan dia, raja di atas segala raja, di awan-awan yang permai. Saya selalu merindukan hari itu. Saya selalu berkata kepada Tuhan, Tuhan, betapa senangnya nanti kalau saya bisa ketemu muka dengan engkau. Dan selama-lamanya saya bersama-sama dengan engkau. Sekarang saya merasakan dia dalam hadiratnya. Rohnya ada di dalam saya, ada di sekeliling saya. Saya merasakan dia begitu indah. Apalagi nanti kalau ketemu muka dengan muka. Saudara merindukan itu? Tetapi, ada tetapinya. Kita harus melalui api penyucian, penderitaan. Jangan takut. Amin. Ada yang tegang. Jangan takut. Amin, saudaraku. Saya ingin berikan beberapa contoh. Apa sih makna daripada penderitaan? Banyak kalau saudara melihat. Tapi saya digerakkan untuk berbicara 3 hal malam ini. Apa sih makna penderitaan? Yang pertama, supaya kita jangan sombong. Rasul Paulus katakan apa? Supaya aku tidak meninggikan diri. Aku diberi duri dalam daging. Menggocok terus utusan iblis. Terus aku dibuat gak enak. Gak ada seorang pun yang tahu apa itu duri dalam daging. Yang jelas penderitaan. Saudara, Allah tidak senang kepada orang congkak. Tapi dia menaruh belas kasihan kepada orang yang rendah hati. Amin. Saudara, karena itu kalau ada orang yang mulai sombong. Sekarang banyak saya lihat pelayan-pelayan Tuhan mulai sombong. Apalagi mulai dipakai Tuhan. Waduh, agak gini sedikit. Kalau udah begini nanti diketak supaya begini. Karena Allah sangat menentang orang congkak. Tetapi dia mengasihi orang yang rendah hati. Saudara mau sombong atau tidak sombong? Mau sombong atau rendah hati? Rendah hati, enak. Amin, saudara, rendah hati. Tapi kadang-kadang ya namanya manusia kadang-kadang lupa. Yang kedua, dikatakan dalam 1 Petrus 4 ayat 1 dan 2. Coba saudara lihat di sebelahnya. Mari kita baca. 1, 2, 3. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Amin. Saudara, kadang penderitaan itu diizinkan supaya apa? Berhenti berbuat dosa. Jadi kalau ada penderitaan mulai, saudara mesti tanya, Tuhan kenapa? Introspeksi. Kalau ada dosa, ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, minta ampun, berhenti. Tapi saya lihat ada orang Kristen yang orang Jawa bilang, kebangetan. Sudah digebuk terus. Saudara, saya ingin mengajak saudara untuk membuka satu ayat. Ini penting. Roma 14. Roma 14 ayat 17 dan 18.
Mari kita baca. 1, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Saudara, setiap orang yang percaya Yesus otomatis termasuk warga kerajaan Allah. Siapa yang termasuk warga kerajaan Allah? Ada yang angkat? Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua. Siapa yang makan dan minum? Duh, gak ada yang makan dan minum. Takut. Ini bukan berarti kalau warga kerajaan Allah gak boleh makan minum. Bukan. Ditanya begitu gak ada yang jawab. Wah, puasa semua, luar biasa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bukan itu maksudnya. Di dalam kerajaan Allah yang diprioritaskan bukan soal makan dan minum. Kalau boleh saya terjemahkan lebih jauh. Di kerajaan Allah tidak mementingkan hal-hal yang duniawi. Saudara tahu, yang dicari oleh orang dunia apa? Ya, makan, minum, uang, harta, kedudukan. Kalau lihat uang, lihat kedudukan, mata yang putih jadi hijau. Katanya begitu, saudara. Dipenting uang. Uang, kita perlu uang. Saudara juga perlu kedudukan. Tapi kalau itu jadi prioritas utama dalam hidup sebagai warga kerajaan Allah, itu tidak akan berkenan di hadapan Allah. Dan tidak akan dihormati manusia. Saya mau beritahu. Saya sangat tekankan kepada pelayan Tuhan. Para pelayan Tuhan, dengar. Kalau engkau melayani Tuhan, harus memprioritaskan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kalau memprioritaskan hal-hal yang duniawi, maka pelayananmu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan dan tidak akan dihormati oleh manusia. Sekarang saya banyak melihat, kasihan kadang-kadang hamba-hamba Tuhan tidak dihormati. Gara-gara apa? Gara-gara mementingkan hal makanan dan minuman. Saudara, saya pernah berjanji dulu kepada Tuhan. Saya berkata begini, Tuhan, hidupku, tujuan utama dari hidupku ingin menyenangkan hatimu. Misalnya ada sesuatu yang rasanya menguntungkan aku, tetapi namamu bakal dihujat Tuhan. Saya tidak mau. Saya tidak mau. Saya berjanji, nomor 1, saya ingin menyenangkan hati Tuhan. Apakah saudara ingin demikian juga? Apakah saudara ingin demikian juga? Amin, saudaraku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ayo. Di dalam masa yang terakhir, kita sedang menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Ayo kita lebih bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Itu makna penderitaan yang kedua. Dan yang ketiga, saya ingin mengajak saudara untuk membuka 2 Korintus pasal yang pertama. Ayat 8 dan 9. Dua Korintus pasal yang pertama ayat 8 dan 9. Mari kita baca bersama-sama dengan suara keras. 1, 2, 3. Sebab kami mau saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Saudara, ini makna penderitaan. Supaya kita tidak percaya kepada diri kita sendiri. Supaya kita tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Amin. Mungkin di antara saudara ada yang kaget. Sebab selama ini engkau dipacu untuk percaya pada dirinya sendiri. Self-confidence. Tapi firman Tuhan justru kebalikan. Kita justru diajar tidak percaya kepada diri sendiri. Tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Tapi hanya mengandalkan kepada siapa? Yesus. Ini yang dialami oleh Rasul Paulus. Dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Dia katakan seperti dijatuhi hukuman mati. Saya ingat kesaksian daripada Dr. Paul Yonggi Cho. Namanya sekarang David Cho. Pada waktu dia muda,
Dia mendapatkan satu visi dari Tuhan, membuat satu gereja yang besar. Wah, dia orang yang brilian otaknya. Dia orang yang kuat, sehat. Dia pikir, aku pasti bisa. Karena aku punya otak yang cemerlang. Aku punya fisik yang prima. Saudara, dia katakan, dia tidak tanggung-tanggung, banting tulang. Siang malam dia bangun gereja. Dan memang saudaraku berhasil. Mulai dari beberapa orang sampai 2.600 orang. Nah, dia kerjakan semua. Pokoknya ngapain bisa, baptisan, ngajar, wah semua. Tapi yang jelas kolektor gak bisa ngambil sendiri, betul? Karena terlalu banyak jemaatnya mungkin. Saudara, tapi pada suatu hari, ketika dia sedang berkhotbah, dia begitu lelah. Di tengah-tengah khotbah dia jatuh. Berat, jemaatnya kaget. Kenapa? Saudara, sejak saat itu, dia mengalami kelemahan. Dokter periksa dia. Gak ada penyakitnya, cuma terlalu lelah. Saudara, dia kalau mau khotbah, dipapah, naik mimbar. 5 menit, gak tahan, gemetar, turun lagi. 3 tahun lewat dalam keadaan seperti itu. Dia katakan, aku seperti seonggok daging yang tidak berguna. Dia menikah. Dan dikatakan, bulan maduku, istriku merawat aku. Saudara, dia gak lama sakitnya. Cuma 10 tahun. 10 tahun dalam keadaan demikian. Dia katakan apa? Joe yang hebat sudah mati. Sekarang Joe yang ini, Joe yang gak bisa apa-apa. Justru dalam keadaan seperti itu, Tuhan bukakan rahasia sel group. Amin. Saudara, ini termasuk juga salah satu faktor pertumbuhan gereja. Tidak percaya pada dirinya sendiri, tapi mengandalkan Tuhan. Amin. Saudara, mengapa saya begitu tertarik untuk berbicara? Saya mengalami juga. Tapi untung gak terlalu lama, seperti Joe. Karena saya tahu waktunya juga sudah singkat. Saya kalau mau cerita sama saudara, saya pada waktu itu begitu lemah. Mau khotbah itu saya harus bergumul mati-matian di bawah. Tuhan kuat enggak ini, Tuhan kuat enggak Tuhan. Saya seperti orang yang oleh Tuhan benar-benar saya tidak mampu apa-apa. Saudara, rasanya begitu saya menyerah, Tuhan saya gak bisa apa-apa. Tapi yang luar biasa, justru pada waktu keadaan seperti itu, jemaat bertambah. Pekerjaan Tuhan jalan. Kemudian saya berkata, benar Tuhan. Sebenarnya kalau saya pikir, saya mau bersaksi, saya ini tidak berbuat apa-apa, saudaraku. Semua itu Tuhan. Semua Tuhan. Dan saudara, kalau saya melihat jemaat yang ribuan, saya melihat Tuhan, ini domba-dombamu. Bukan dombaku. Tapi banyak orang bilang itu dombaku. Salah, itu dombanya Tuhan. Amin, saudaraku. Karena saya nggak berbuat apa-apa, tapi itu datang sendiri. Datang sendiri. Dan Tuhan layani sendiri. Saya tahu. Saya kalau keliling, saudara bayangkan 27 jam kebaktian. Kadang-kadang saya di satu tempat, yang di Jakarta aja. Contoh, yang di daerah Menteng. Sejak dibuka, sudah 3 bulan, baru kemarin saya khotbah. Sampai orang-orang di Menteng bilang begini, Pak, ini gereja Betani enggak? Oh iya dong, ada koordinatornya. Mana Pak Niko gak pernah kesini? Coba saudaraku. Apa karena saya? Bukan. Tapi siapa? Yesus. Yesus. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau ada seseorang sudah membanggakan dirinya, aku semua yang ngatur, aku yang bisa. Saya mau beritahu, gak bisa besar. Tapi kalau dia berkata, Tuhan, aku gak bisa apa-apa. Aku cuma disuruh, tapi semua adalah Engkau. Gereja itu bakal besar. Dan saya tahu gereja di tempat itu juga akan bertambah besar. Karena Pak Yusuf percaya hanya kepada Tuhan Yesus. Tidak mengandalkan dirinya. Amin. Ayo kita nyanyi. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya, aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah. Amin, saudaraku. Kebajikan, kemurahan
selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Amin, saudaraku. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Biarlah kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Satu lagi pesan Tuhan yang terakhir. Matius 26 ayat 41. Satu, dua, tiga. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saudara, kata-kata ini diucapkan oleh Tuhan Yesus lebih kurang 2000 tahun yang lalu. Ketika Tuhan Yesus akan mengalami masa sengsara, masa penderitaan, dan akan ditangkap. Dia mengajak 3 orang muridnya untuk berdoa di Getsemani. Tuhan Yesus berdoa, tapi 3 muridnya tidur. Ngorok mungkin. Tuhan Yesus lihat, gimana nih? Aku berdoa, dia tidur, dibangunkan. Dia katakan kepada Petrus, Petrus, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Mungkin begitu Petrus. Kemudian Tuhan Yesus katakan apa? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kalau 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus ucapkan kepada 3 orang muridnya, malam ini dia ucapkan pada saudara semua. Memasuki tahun 1993, saudara harus meningkatkan berjaga-jaga dan berdoa. Berjaga-jaga dan berdoa. Saudara mau itu? Tingkatkan jam doa saudara. Tingkatkan jam doa saudara. Dikatakan supaya engkau tidak jatuh dalam pencobaan. Dan satu hal, kita harus doakan pemerintah. Amin. Tadi Pak Yusuf memulai dengan doa untuk sidang MPR. Itu luar biasa. Saudara, mungkin saudara di rumah belum pernah berdoa buat pemerintah. Tapi saya mau beritahu pada saudara, mulai malam ini engkau harus berdoa buat pemerintah, buat bangsa dan negara Republik Indonesia. Doakan, 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 doakan. Saudara mau itu? Saudara mau mendoakan? Saudara mau meningkatkan jam-jam doa saudara? Berdoa itu luar biasa. Saya mau bersaksi. Saya tutup dengan satu kesaksian. Kira-kira 3,5 tahun yang lalu, kami yang ada di Jakarta membeli sebidang tanah. Luasnya 1,8 hektar untuk dibangun gereja. Kita ajukan izin. Saudara lama nunggu, tentunya dengan doa. Saudaraku dikasih Tuhan, di tengah-tengah kami menunggu izin keluar, saya diberi satu beban oleh Tuhan untuk bernasar
Dan kemudian nasar itu begitu kuat. Tuhan menyuruh saya bernasar dan saya bernasar. Saya ucapkan di depan jemaat. Saya katakan begini. Saudara-saudara, nanti kalau saya merekam volume keempat, hasil dari volume keempat 100% akan saya serahkan kepada pembangunan rumah Tuhan. Wah, jemaat senang. Wah, tepuk. Itu nasar saya. Saudara, kita doa. Kemudian pada suatu hari, kita mendapatkan sepucuk surat dari Bapak Wali Kota. Begitu dibuka, nggak dapat izin. Waduh, lemes. Tapi saya selalu katakan kepada para panitia pembangunan, berdoa. Sampai mereka teler. Kadang-kadang tanya sama saya, Pak, yang didoakan apa? Ya pokok doa. Doa. Ya, saya juga nggak tahu mau doa apa. Nah, ceritanya, saudara. Antara volume ketiga dan volume keempat, itu cukup lama. 27 bulan. Banyak orang bertanya, Pak, kenapa kok nggak cepat ngerekam? Saya katakan, saya kalau nggak disuruh nggak bakalan ngerekam. Lu taunya Bapak disuruh bagaimana? Ya dikasih lagu. Kalau nggak dikasih lagu, apanya mau direkam? Ya. Nah, saudara, ini kira-kira 7 bulan yang lalu selesai dengan merekam, kemudian diedarkan, luar biasa hasilnya. Dan saya bernasar, tetap sepeser pun saya tidak mengambil. Semua saya masukkan pembangunan. Tapi saya katakan, kali ini saya harus masukkan di pembangunan yang Jakarta. Yang Bandung, ini yang Bandung juga. Nggak kebagian, nggak apa-apa. Ya, masuk yang di Jakarta. Nah, tapi di situ saya tanya, Tuhan, dulu kan Engkau yang mendesak saya untuk bernasar. Saya harus memasukkan untuk pembangunan rumah Tuhan. Lah izinnya mana Tuhan? Dan ditolak. Saya terus terang saya ngomong sama Tuhan. Nah, tepatnya 6 Oktober. Rasanya saya didesak lagi, sekali lagi. Untuk minta izin. Tulis surat. Masukkan. Nunggu. Doa. Sampai yang panitia pembangunan, Pak, terus terang. Kita doa, nggak tahu apa yang harus didoakan. Doa dalam bahasa roh. Saya bilang, hurrala masiki alawa-lawa. Kalau nggak tahu apa itu, doa dalam bahasa roh. Doa. Nah, ceritanya kira-kira 1 bulan yang lalu. 1 bulan lebih mungkin. Ya, 1 bulan. Saya mendapatkan 1 surat lagi. Dari wali kota yang sama. Ketika saya buka, nggak percaya. Baca lagi. Mungkin bacanya begini. Sampai 3 kali. Saya tahu apa? Dulu ditolak, tapi sekarang diberikan rekomendasi untuk membangun rumah Tuhan. Ayo tepuk tangan yang keras buat Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Hati saya sangat bersuka cita. Sekarang surat itu sedang menuju ke gubernur. Dan saya percaya, pintu yang sudah dibukakan oleh Tuhan, tidak ada seorang pun yang bisa menutup. Amin. Amin, saudaraku. Saudara punya persoalan apa malam ini? Apakah engkau sudah berdoa? Doa. Kalau engkau dengan sungguh-sungguh berdoa, cepat atau lambat, engkau akan menerima jawaban. Kita tundukkan kepala. Kanmu hanya itu kerinduanku, Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, menangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Benar Tuhan, Engkau dengar apa yang dikatakan oleh jemaat-Mu Tuhan. Engkau dengar apa yang dikatakan oleh umat-Mu Tuhan.
menyenangkanmu, hanya itu kerinduan. Saudara yang mau didoakan, saudara boleh angkat tangan. Saya akan doakan saudara. Boleh pelan-pelan musik sementara saya berdoa buat mereka yang angkat tangan. Tuhan, lihatlah yang mereka yang angkat tangan saat ini Tuhan. Mereka butuh pertolongan-Mu Tuhan. Mungkin mereka saat ini sakit. Mungkin saat ini mereka membutuhkan jawaban doa. Mungkin mereka membutuhkan satu kelegaan. Mungkin mereka membutuhkan satu pengharapan yang baru daripada-Mu. Mungkin mereka membutuhkan satu penghiburan. Tolong Tuhan Engkau menjamah. Dengan kasih-Mu yang lembut, Engkau akan menjamah umat-Mu. Hamba-Mu tahu Engkau begitu mengasihi mereka. Yesus, haleluya. Engkau lihat pengakuan dari mulutnya. Dia mau ingin menyenangkan hati-Mu Bapa. Hamba-Mu juga berdoa buat Pak Yusuf sekeluarga. Berkatilah berlimpah-limpah Tuhan. Pengurapan-Mu bertambah-tambah. Engkau memberikan hikmat kepada mereka berdua. Tuhan, terima kasih. Engkau yang sudah percayakan melalui tempat ini Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Banyak jiwa-jiwa yang bertumbuh. Banyak jiwa-jiwa yang dilepaskan, disembuhkan. Kami serahkan kehidupan semua daripada anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Kami bersuka cita malam ini. Sebab Engkau menjamah kami satu persatu. Bapa, terima kasih. Sertailah mereka. Sekali lagi katakan, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senang. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya ini kerinduan. Memuliakan-Mu, memuliakan-Mu, memuliakan-Mu. Saya undang baik berdiri. Muliakan-Mu, amin. Hanya itu kerinduanku. Memuliakan-Mu Tuhan, memuliakan-Mu, haleluya. Memuliakan-Mu, hanya itu kerinduan. Melayani-Mu, melayani-Mu. Kita angkat tangan kita. Layani-Mu, haleluya. Layani-Mu, hanya itu Tuhan, hanya itu kerinduanku. Melayani-Mu Tuhan, melayani-Mu, layani-Mu, layani-Mu, hanya itu kerinduan, hanya itu kerinduanku.